Pemirsa, sebuah hunian di Batam, Kepulauan Riau dijadikan tempat operasional tindakan kriminal oleh warga negara Tiongkok. Komplotan yang berjumlah 10 orang itu memeras sejumlah pejabat Tiongkok dengan jebakan video call asusila. Peristiwa ini bukan pertama kali terjadi. Beberapa kali Batam dijadikan tempat operasional para pelaku kriminal yang berasal dari luar negeri. 10 warga negara Tiongkok ini ditangkap polisi di perumahan Plaza Garden, Batam, Kepulauan Riau. Para pelaku ini merupakan kelompok pemeras bermotif video call asusila. Meski beroperasi di Indonesia, para korbannya merupakan pejabat-pejabat pemerintah Tiongkok yang dimintai uang hingga puluhan juta yen. Setelah mengetahui profil korbannya dengan detail, pelaku wanita merayu korban dan mengajak video call dan berbuat asusila. Sementara temannya merekam kegiatan tersebut dan dijadikan senjata untuk memeras korban. Mereka melakukan aplikasi WeChat ya, dengan menunjukkan pucuk rayu kepada korban dengan menampilkan porno sehingga korban dalam hal ini warga negara asing itu terbujuk. Kemudian dari situ para pelaku merekamnya dan setelah mendapatkan rekaman tersebut, para pelaku ini melakukan pemerasan kepada para korban tersebut. Kejahatan yang dilakukan warga negara asing di Batam sudah sering terjadi. Tak hanya kejahatan pemerasan melalui video call, tapi juga penipuan online. Meski begitu, imigrasi Batam menolak disebut lalai dalam pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan beraktivitas di wilayahnya. Ini masuk pasti lewat Jakarta dengan menggunakan visa yang ada. Tentunya kan ada visa kunjungan, visa setengah terbatas digunakan itu. Tapi saat dia nyampe di Indonesia, dia salah gunakan. Dia mencari uang dengan hal seperti ini yang kita harus dalami sama-sama. Para pelaku kemudian diserahkan ke kantor imigrasi Batam untuk dilakukan deportasi ke negara asalnya untuk diadili. Emak-emak di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara menjadi korban pemerasan di jejaring media sosial. Para korban dijanjikan bantuan dana COVID-19 senilai 5 juta rupiah dengan syarat mengirim foto tanpa busana. Bukannya mendapat uang, para korban justru diperas dengan ancaman foto bugilnya akan disebar. Sejumlah emak-emak mendatangi Mapolres Padang Sidempuan, Sumatera Utara untuk melaporkan aksi penipuan yang dialami mereka dari jejaring media sosial. Aksi penipuan ini berawal saat mereka mendapatkan pesan dari akun Facebook teman mereka yang menanyakan pencairan dana COVID-19 sebesar 5 juta rupiah. Sontak emak-emak ini berharap bisa mencairkan dana tersebut. Namun pelaku meminta syarat untuk mencairkan dana fiktif tersebut, yakni mengirimkan foto, KTP, dan nomor ponsel. Untuk syarat foto, pelaku meminta foto tanpa busana dengan alasan kesehatan calon penerima dana. Usai syarat terkumpul, emak-emak ini malah mendapatkan teror dan pemerasan akan disebarkan foto tanpa busana mereka. Berbekal pesan tersebut, emak-emak ini melaporkannya ke polisi. Mak Putri, udah pernah kau dapat bantuan COVID itu sebesar 5 juta katanya. Belum pernah, aku bilang. Aku udah mendapatkan bantuan itu, baru lagi katanya. Caranya gimana, aku bilang. Persyaratannya cuma foto KTP aja sama foto doang katanya. Habis itu aja lah, ikuti. Nanti dimintanya lah nomor WA aku. Para korban berharap polisi segera menangkap pelaku. Pasalnya belasan orang ibu rumah tangga di lingkungan mereka telah menjadi korban penipuan oknum tersebut. Seorang pemuda asal Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta menyebarkan foto dan video call porno mantan kekasihnya ke media sosial. Perbuatan tersebut dilakukan karena pelaku tidak terima hubungan cintanya diputus sebelah pihak. Seorang pemuda berinisial IG, 26 tahun di Kulon Progo, Yogyakarta, tega menyebarkan foto dan video vulgar milik mantan kekasihnya. Pelaku menyebarkan foto dan video berkonten pornografi itu karena tidak terima cintanya diputuskan secara sepihak oleh korban. Pelaku diamankan tim Reskrim Polres Magetan, Jawa Timur dan tim Buser Polres Kulon Progo tanpa perlawanan di rumahnya setelah sempat jadi DPO. Pelaku mengenal korban lewat media sosial, kemudian saling tukar foto dan menjalin asmara jarak jauh.
Namun belakangan karena ada permasalahan, korban pun memutuskan cinta kepada pelaku. Pelaku yang merasa jengkel diputuskan cintanya akhirnya menyebarkan foto dan video call porno milik mantan kekasihnya itu ke beberapa media sosial. Satu, dikarenakan terbukti telah menyebar luaskan foto dan video call porno mantan kekasihnya di media sosial. Aksinya itu dilakukan oleh pelaku lantaran tidak terima diputuskan hubungan asmara dengan korban. Untuk kasus ini selanjutnya ditangani Polres Magetan, Jawa Timur. Pelaku akan dijerat dengan pasal tentang informasi dan transaksi elektronik. Sementara itu, kasus video asusila pasangan kekasih tersebar juga di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pelaku sengaja menyebarluaskan video tersebut karena kecewa tak direstui orang tua korban untuk menikahi putrinya. Seorang pemuda berinisial AS di Garut, Jawa Barat diamankan kepolisian Polres Garut lantaran telah menyebarkan video asusila di media sosial. Pelaku diamankan di wilayah Bekasi, Jawa Barat beserta sejumlah barang bukti seperti perangkat komputer, flash disk kamera, dan memory card yang digunakan pelaku untuk merekam dan mengunggah video. Pelaku nekat mengunggah video asusila tersebut karena tidak direstui orang tua korban untuk menikahi korban. Video yang tersebar merupakan satu dari beberapa video asusila yang dibuat pelaku. Sebelumnya saat video pertama beredar, pelaku dan keluarga korban sudah menempuh jalan kekeluargaan sehingga pelaku menghapus video tersebut. Namun beberapa hari kemudian pelaku kembali menyebarkannya karena keluarga korban tetap tidak merestui hubungannya dengan korban. Untuk rekaman tersebut itu sudah diambil sekitar bulan Juli tahun 2021 di sebuah studio foto di daerah Banyuresmi. Motif dari pelaku adalah yang bersangkutan cukup kecewa dengan pihak keluarga karena mengingat bahwa cintanya tidak direstui oleh orang tua dari RR. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam hukuman 12 tahun penjara. Baru 1 hari menikah, seorang pria di Kepahyang, Bengkulu terpaksa dijebloskan ke penjara karena memeras dan menyebarkan foto syur mantan kekasihnya di media sosial. Ironisnya, korban yang masih duduk di bangku SMP juga dipaksa untuk menyerahkan uang hingga pulsa. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Bernadette Ginting pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. RW, warga desa Tebak Pulau Kepahyang, Bengkulu ini diciduk polisi di rumah istri yang baru sehari dinikahinya. Pemuda 21 tahun ini ditangkap lantaran memeras dan menyebarkan foto syur mantan kekasihnya yang juga siswi SMP. Korban yang malu foto tanpa busananya tersebar kemudian melaporkan RW ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui menjalin hubungan dengan korban setelah berkenalan di media sosial. Namun korban dengan pelaku hanya berkomunikasi di dunia maya dan tidak pernah bertemu sekalipun. Saat bercengkrama melalui panggilan video, pelaku merayu korban agar mau memperlihatkan bagian tubuhnya, dan jika korban menolak, pelaku mengancam akan memutuskan hubungan cintanya. Setelah berhasil memperdaya korban yang memperlihatkan bagian tubuhnya, pelaku lalu mengancam akan menyebarkan tangkapan layar syur tersebut ke media sosial jika korban tidak menyerahkan uang dan membelikannya pulsa. Mencemarkan maupun konten-konten yang berisi negatif kepada media sosial yang sifatnya untuk mencemarkan dari si korban. Salah satunya dia melakukan video call bersama si korban, yaitu masih anak-anak di bawah umur, kemudian di capture, kemudian diperas si adik ini, minta pulsa, minta duit, minta voucher dan lain sebagainya. Kemudian setelah adik ini tidak melaksanakan apa yang diminta sama si tersangka, kemudian di-share lah di aplikasi salah satu media di beranda, jadi dilihat oleh banyak orang. Ini sempat pacaran mereka? Pacaran hanya melalui media sosial saja, yaitu video call, telepon-teleponan, tapi tidak pernah ketemu. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Kepahyang.
Pengantin baru ini juga harus menunda rencana berbulan madu dan harus hidup terpisah sementara waktu dengan sang istri karena terancam hukuman 4 tahun penjara.